Ya, modalnya apa? Nah, ini yang sangat penting. Gue langsung agak cepet aja ya. Sebelumnya gue dikasih waktu sampai jam berapa ya? Sampai 11.25, Bang. Tolong ada timekeepernya nggak? Ada kok, Bang, ada timekeepernya. Oke, siap ya. Dan ini yang paling penting ketika lu sudah punya. Tadi kan lu bertahap untuk mendapatkan gelar sarjana industri. Gimana sih Bang? Gue pengen ketika gue mau mempersiapkan ke dunia kerja atau aktivitas cari duit setelah gue mendapatkan gelar S1 ini, apa sih caranya? Ya tadi yang gue sampaikan tadi. Ya. Nah, sekarang ketika gue sudah punya gelar sarjana teknik industri atau gue sudah dianggap sebagai engineering dan gue udah bukan lagi mahasiswa, ini yang lo butuhin. Yang pertama jelas mentality, yang kedua know yourself, yang ketiga information, out of the box, trial and error. Ini gue rasa kalimat-kalimat yang sederhana cuman pasti susah banget. Kita bahas satu persatu ya. Mentality, jelas. Gue sih nggak perlu bahas mengenai banyak mentality ya. Mungkin buat teman-teman di luar industri ya, yang sepertinya, atau teman-teman, ada nggak di sini teman-teman yang tidak ikut himpunan, Ram? Ada, Bang. Oh, ada ya? Ya. Ada mahasiswa baru juga, Bang. Oh, ada mahasiswa baru di sini? Serius? Serius, Bang. Wah, gue ketinggian dong bahasanya. Oh, dulu nggak bilang kalau ada mahasiswa baru nih. Ya, ada, Bang. Oh, buat mahasiswa baru, ya, coba gue pengen dengar suaranya. Maba, halo. Halo, Kak. Halo, yang lain. Halo Bang, halo Bang. Oke, siap. Sorry, gue bahasanya ketinggian nggak kira-kira? Enggak kok. Enggak Bang, bisa dimengerti kok. Serius ya. Kalau ketinggian, tolong Ram di stop gitu, karena gue khawatir ada yang nggak nyampe pesannya gitu loh. Iya Bang, tapi sejauh ini masih bisa diserap kok Bang, karena. Oke. Iya. Siap ya. Jadi kondisinya buat maba gitu ya. Tadi gue dapetin itu setelah beberapa fase. Jadi kalau kalian maba udah dapet ini luar biasa banget ya. Kenapa? Karena memang hal-hal yang seperti ini tidak disampaikan secara digital seperti ini. Jadi kita bicaranya pakai bicara warung kopi gitu loh. Cuman kan sekarang kita sudah punya teknologi dan kita sudah bisa menyajikan satu bahasan informasi yang seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman maba juga bisa tahu dan bisa mengerti apa yang tadi kita sampaikan. Kalau memang ada yang kurang, nanti kita bisa discuss lebih lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian sudah mendapatkan gelar sarjana teknik industri atau sarjana apapun lah buat teman-teman di luar teknik industri ya. Kita memang di himpunan atau di teknik ini memang sudah dibudayakan untuk membangun mentalitas. Itu memang kita harus berterima kasih sama abang-abang kita atau yang membangun ini. Kenapa? Karena ini penting dan sangat-sangat bermanfaat buat kita mengenai mentality. Ketika lu ditabuk, ketika lu ditampar, ketika lu dorong dengan sesuatu, lu nggak akan cepat goyang. Itu harapannya, outputnya dari mentality. Gue harus bilang itu. Kenapa? Karena gue bisa berdiri seperti ini bukan karena bukan karena nggak ada terpaan angin, bukan. Tapi memang dari awal fondasi kita harus kita tancepin gitu. Ketika lu gagal dengan satu kali ngirim CV, lu akan terus, bahkan bukan cuma hanya sekedar ngirim, tapi ketika lu sudah dipanggil jarak yang jauh, ketika itu lu gagal, lu pasti harus akan mencoba lagi gitu loh. Gue nggak tahu kondisi sekarang ya, karena saat itu aja orang ada yang sudah hopeless dengan ketika dia mengirim 10 CV dan dia sudah dipanggil 5, ketika dia gagal 5, beres. Udahlah, gue nggak bisa kerja sama orang nih. Udahlah, gue ngikut orang tua aja lah. Gue santai aja lah. Nah, ini yang menurut gue hal-hal yang secara mental dia akan kurang. Nah, di sini mau gue sampaikan, modal lu ketika lu lulus menjadi sarjana industri adalah mental. Dan mental ini nggak sajek-sajek ada. Nggak, Bang, gue pengen dapat informasi dunia kerja dari mana. Oh, gampang, lu tinggal cari hashtag magang.id atau kerja atau karir.id, selesai. Lu dapat informasi itu. Tapi, Bang, gue pengen punya mentality yang kurang. Oh, lu bisa beli di toko ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Mentality itu adalah proses. Nah, proses itu harus lu bangun dari sekarang gitu loh. Apapun masalahnya tadi, mungkin sederhana yang mau gue bilang ya, sederhana banget. Pengen lu punya pacar. Rehan. Gue ramah terus, nggak usah. Lu punya pacar nggak? Belum, Bang. Ya, aduh. Lu pernah pacaran nggak? Pernah, Bang. Lu pernah putus atau pernah diputusin? Pernah juga, Bang. Sip. That's the mentality process. Sederhana aja, gue nggak mau bicara yang terlalu jauh gitu loh. Nah, itu adalah mental. Cuman dari aspek apa? Dari aspek personality lu, dari sisi hati lu. Itu yang mau gue bilang, bahwasanya mentality itu proses, nggak bisa saja. Banyak nggak orang yang pacaran, diputusin pacar, gantung
diri, atau dia psikopat, cobet-cobet diri sendiri. Banyak. Nah, tapi kondisi itu nggak akan dong lu bisa terus survive dalam kondisi yang tadi. Nah, disinilah yang mau gue bilang, mentality dalam dunia kerja itu sangat penting. Penting banget. Jadi tadi harapannya apa? Harapannya ketika lu keluar output dari lulusan sarjana teknik industri, lu bukan seorang yang lembek, lu bukan seorang yang aduh gue mau segini masuk ke sini susah banget sih gue. Nggak usah, masuk terus. Itu baru satu ketika lu dapetin proses perekrutan. Ketika lu udah masuk, lu bakalan terima yang luar biasa lagi. Tadi gue bilang, bertubi-tubi. Makanya tadi gue mau bilangin, gue nggak mau bahas sebenarnya mentality ini terlalu jauh gitu loh. Kenapa? Karena lu pada udah ngalamin gitu loh. Ya, lu pada yang ada di himpunan, yang lu pada kemarin jambore, apalagi lu pengen dapat baju kuning dan PDL, lu nggak usah kata-kata Rehan. lu udah ngalamin itu gitu loh. Lu udah ngalamin, sehingga gue nggak perlu cerita banyak tentang itu. Yang nanti akan kebawa dengan sendirinya. Dan yang tadi gue bilang, selanjutnya adalah lu bisa tahu bahwasannya ketika ada di dunia kerja itu the real world-nya seperti apa gitu. Ini mau gue sampein. Ya. Bang, sorry Bang, ini barusan ada peserta yang chat saya request kalau bisa bahasannya jangan pengalaman di industri aja Bang, karena kan ini ada yang dari luar industri, mereka kurang mengerti gitu. Oke. Ya, makanya ini kan ini masih basic sebenarnya ya. Basic yang mau gue sampaikan tentang apa yang dialamin di di dunia kerja. Basicnya adalah tadi kalau kita simpulin dari awal adalah hard skill dan soft skill. Nah, itu contohnya karena gue ada di industri, gue mau bilang karena gue ada di lingkungan teknik industri, gue harus menyampaikan apa yang gue alami di lingkungan teknik industri. Mungkin buat yang di luar teknik industri bisa mencari tahu kondisi yang sebenarnya, karena gue bukan seorang yang kompeten untuk bicara tentang apa yang terjadi di ekonomi, bukan seorang yang kompeten apa yang terjadi di hukum atau di luar ruang lingkup gue, yang apa yang gue alamin tadi dari mulai SMA, kuliah, tadi gue bisa sampaikan organisasi, terus belajar tentang pekerjaan di luar. Nah, itu sifatnya basic. Memang ada beberapa yang gue alamin langsung di teknik industri. Itu yang mau gue sampaikan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau emang ternyata ada beberapa teman-teman yang kurang masuk dengan materi apa yang gue alamin selama di teknik industri, ada nanti di slide selanjutnya yang sifatnya lebih umum. Jadi ini adalah perjalanan dari 2007 ke 2011 yang dimana gue alamin itu semua di teknik industri. Gitu, Rehan. Siapa tadi yang bilang? Rama ya? Iya, Bang. Ya, gitu, Ram. Iya, Bang. Siap. Ya, gua rasa mohon dimengerti ya. Cuma nanti kalau emang ada yang lebih umum lagi, kita masuk ke yang selanjutnya. Oke? Oke, Bang. Siap. Ya, oke. Ya, terus yang kedua adalah know yourself ya. Jadi know yourself ini lu harus tahu diri lu siapa. Kalau lu sebagai seorang yang jago di ekonomi atau yang jago di akunting, ya lu fokusin tentang itu. Karena lu nggak akan bisa masuk dengan kondisi di luar itu. Atau lu yang ada di industri yang lu paham betul terhadap quality control, atau lu paham betul terhadap PPIC, product inventory control, lu harus fokus terhadap hal itu gitu. Kenapa? Karena lu tahu inilah kemampuan gue. Tadi mungkin si Rama bagus udah tahu gue ahlinya di AutoCAD. Mungkin buat teman-teman yang di luar tahu bahwasanya gue ahlinya di ekonomi nih. Karena beberapa teman gue juga ada yang jago di vintage, finance teknologi, dia juga jago. Cuman dia bukan seorang programmer. Akhirnya dia hire seorang programmer untuk bisa mencapai itu. Tapi secara pengetahuan dirinya sendiri, dia tahu tentang itu. Jadi ini mengenai know yourself. Jangan sampai lu salah ahli dalam bidang itu gitu loh. Nah, ini yang problem. Tapi nggak apa-apa juga kalau itu sifatnya challenge. Nggak ada masalah juga kalau emang lu memang pengen challenge diri lu, katakan gue bukan orang yang tahu di bidang IT, tapi gue pengen tahu di bidang IT. Oke, sekarang gue mau belajar tentang IT. Itu nggak ada masalah. Sehingga output yang lu keluarin juga lu punya pengalaman di bidang itu. Itu yang know yourself. Yang kemudian adalah information. Ini sangat-sangat basic yang harus ditahuin. Bukan cuman untuk calon lulusan sarjana teknik ya, atau sarjana apapun lah. Tapi buat mahasiswa baru, informasi ini udah lu sekali ngeklik, lu bisa tahu apapun tentang itu. Lu sekali nge-search, lu bisa tahu segala apapun. Nah, ini lu harus mulai bersahabat dengan mereka. Gua rasa sih teman-teman
teman-teman milenial ini tahu ya mengenai information ini udah jago banget ya. Cuman memang lu harus lu harus membuka. Jangan lu berpaku kepada katakan lu hanya asik di Google Chrome aja, contoh gitu ya. Padahal lu tahu search engine itu banyak banget gitu loh. Ada Safari, ya kan, ada yang lain. Itu lu tahu, dan itu coba lu buka di situ. Dan beberapa hal mengenai pekerjaan juga mungkin lu pada tahu gitu loh. Apapun itu loh. Segala macam tentang informasi yang ada di dunia ini lu bisa akses dengan sangat mudah. Nah, lu perkaya itu. Kenapa? Karena lu semakin banyak informasi, lu akan semakin banyak pengetahuan. Ketika lu sebagai banyak pengetahuan, lu akan semakin banyak bisa bercerita tentang sesuatu. Dan ketika lu bisa bercerita banyak tentang sesuatu, lu bakalan tahu apa yang terjadi sekarang, besok, dan lusa. Itu gampang sekali saat ini ya. Ini yang gue bilang. Nah, 2 poin terakhir ini mungkin yang agak beda. Kalau 3 itu akan menjadi sangat mudah lu bisa kerjain. Tapi out of the box dan trial and error, ini balik lagi ke out of the box. Ini adalah gimana kreativitas lu. Gue banyak, ya jujur aja ya, selama gue bikin perusahaan, gue banyak menerima lamaran-lamaran pekerjaan itu dengan CV yang beragam. Banyak banget CV itu. Dan itu luar biasa bagusnya gitu loh. Gimana anak-anak sekarang itu kreativitasnya itu cukup tinggi. Walaupun itu template ya, gue yakin itu template, itu dia bisa di-download dimanapun, tapi seenggaknya dia sudah melakukan apa yang namanya search information. Gitu loh. Dan gue masih ada juga nemuin orang yang membuat CV seadanya, ada. Gitu loh. Tapi sekali lagi, gue saat ini tidak membicarakan hal itu. Bahkan Jasher dalam out of the box itu gue cuman pernah dikasih satu foto besar nih, foto dia, terus sama keahlian dia. Saya bisa mempengaruhi orang, kurang lebih gambarannya begitu deh. Dan itu gue panggil. Jadi gue nggak butuh lu kuliah di mana, lu IPK-nya berapa, enggak, gue panggil. Dia adalah orang yang mungkin kalau lu tahu Dr. Tirta ya, dia bisnis cuci sepatu ya. Dan orang ini yang gue hire ini adalah orang itu. Jadi bisa mempengaruhi orang dari gimana caranya itu sepatu kotor yang biasa kita dicuciin sama Mbak, ini dicuciin sama dia. Sneaker dia bisa bagus segala macam, dan itu di Jakarta loh. Dan itu dia cuma nyampein itu, dan ternyata sekarang penjualan gue turun, gue begini, akhirnya gue tetap butuh hidup, jadi gue harus survive. Memang dari situ dia mentalitinya kurang. Tapi dari situ dia punya information dan knowledge yourself yang tinggi gitu. Sehingga ini adalah kesempatan buat gue untuk bisa meng-hire dia. Nah, kondisi ini adalah out of the box buat gue. Sehingga sekarang yang kalian butuhkan adalah out of the box itu. Dan yang terakhir adalah trial and error. Trial and error ini jangan pernah berhenti mencoba gitu loh. Karena gue rasa sih orang-orang kayak kita ya, kita nggak akan pernah bosan apa yang namanya trial and error. Gue yakin saat munculnya Instagram, kalian akan lihat itu Instagram apa, ketika dia viral. Ketika YouTube, orang akan berlomba-lomba menjadi. Nah, itu adalah trial and error. Dan sekarang ketika orang TikTok yang dulu kita caci maki segala macam, sekarang omsetnya gue terakhir dengar di bisnis.com itu dia sudah sampai 50 miliar US dollar. Itu luar biasa, dari satu aplikasi yang cuman bikin orang bego, lu cuman gerak-gerak segala macam dan lu bisa bikin happy, itu bisa menghasilkan nilai rupiah yang luar biasa dan valuasinya tinggi sehingga penyerapan tenaga kerjanya gede. Nah, itu dari apa? Dari sebuah trial and error gitu. Dan ini yang gue bilang, kita sebagai seorang engineer ataupun sebagai seorang sarjana, yang membedakan antara mahasiswa dengan siswa yang lain adalah seperti ini. Sehingga kita harus mencoba. Ini modal yang sejujurnya gue milikin, sehingga gue mencoba untuk survive setiap kali ada kesempatan. Ini yang gue namakan the modals yang gue punya. Sehingga apa? Ya, sehingga impian yang lu pengen tercapai. Kalau lu tanya, Bang, impian lu udah tercapai? Insya Allah saat ini belum ya. Cuman apa yang gue pengen itu udah. Ya contoh tadi, gue akhirnya belajar dari suatu perusahaan Jepang. Tadi lu mungkin lu dengar step gue bisa keluar dari zona gue di perusahaan Jepang yang tadinya sudah teratur. Akhirnya gue mencoba ke perusahaan lokal yang barbar, ya, perusahaan lokal yang isinya adalah sorry to say ya, pendidikannya di bawah kita, itu akan sulit sekali bahasa komunikasi itu. Lu akan ketemu pada masanya ketika lu suruh fotokopi 1-8, yang di fotokopi itu 1-4, lu akan ketemu masa itu gitu loh. Kenapa? Karena mungkin, mohon maaf sekali gue bilang, orang yang lu suruh atau lu minta adalah orang yang tidak seframe sama lu, sefrekuensi sama lu, dan itu terjadi banget. Dan di mana-mana pun pasti akan terjadi. Dan di sini adalah bagaimana cara lu melatih dia untuk bisa mengetahui bahwasannya 1-4 atau 1-8 ini yang harus difotokopi. Nah, ini adalah hal-hal basic yang lu tahu. Dan itu gue alamin semua, di mana gue bisa menyatukan modal ini untuk bisa mendapatkan
impian gue. Satu sisi. Sisi yang lain mungkin belum. Gue karena punya harapan yang lain. Ketika mimpi gue satu sudah ada, sudah tercapai, gue bikin impian yang baru. Sehingga continuous improvement ini kita tetap bisa jalan. Jadi kondisi yang mau gue sampaikan, apa yang menjadi gambaran untuk di sini adalah seperti ini. Jadi gitu Rehan, untuk di sisi basic apa yang mau gue sampaikan selaku gue lulusan teknik industri. Untuk yang tadi, yang lo sampaikan tadi yang di luar teknik industri, I'm so sorry if nggak kurang masuk dengan apa yang mau gue sampaikan. Ya, nah jadi ini yang tidak kalah pentingnya juga. Ketika lo tahu tadi semua dan lo tahu modalnya semua, ini adalah gimana caranya lo bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi gue masih agak jujur gue masih agak kurang suka dengan orang yang lulus sarjana atau lulus kuliah itu langsung ditanyakan lu mau kerja di mana. Gue agak kurang suka dengan kalimat itu. Gue lebih pengen setelah lulus lu mau ngapain. Gue lebih suka seperti itu. Jadi setelah lulus lu mau ngapain. Cuman karena ini diminta adalah basic dunia kerja dan karena mindset kita masih ada di dunia kerja, gue mau bilang seperti itu sih. Jadi how to get a job, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Ya, sini banyak sekali ada sosial media. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau gini ya. Karena di sini mungkin ada teman-teman yang baru lulus nggak, Rehan? Halo? Halo, Bang. Ya, ada teman-teman yang baru lulus nggak? Di sini adanya mahasiswa tingkat akhir, Bang, yang mungkin sekarang udah mulai cari-cari pekerjaan. Oke, siap. Gue coba mau diskusi dengan teman-teman yang baru lulus. Say hi. Oke, untuk teman-teman yang sekiranya baru lulus atau sudah di tingkat akhir yang sedang mencari pekerjaan bisa menyalakan mic-nya untuk memulai diskusi. Halo Bang. Oke, Bro. Halo Bang. Lu kalau nyari kerja dari mana? Halo. Jobstreet Bang. Oke, siap. This is basic Jobstreet. Yang lain, JobsDB, ya. LinkedIn Bang. LinkedIn ya, gitu ya. Udah pernah belum nyari kerja dari sosial media? Udah, Bang. Oh, bagus. Karena beberapa tempat teman-teman gue nyari kerja dari sosial media agak susah. Ini gue jabarin dulu semuanya ya. Sosial media ini ada Instagram, Twitter, Facebook, Line Jobs, dan ini masih banyak lagi sosial media yang bisa gue share di sini ya. Oke. Nah, ini yang tadi kalian sebutin. Web application, Jobs, JobsDB, LinkedIn, Karir.com, dan ini masih banyak lagi ya. Dan terakhir ada di job fair atau relationship, ini pertemanan. Nah, gue mau share gimana caranya sekarang gue nyari kerja. Gue nyari karyawan. Saat itu gue fokus sama di Jobstreet atau JobsDB. Ya, itu adalah cara mungkin 3-4 tahun yang lalu. Sampai akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu gue temuin gimana caranya nyari kerja mendapatkan pekerja dari sosial media. Dan itu cukup, tadi gue bilang, cukup dengan hashtag cari kerja Jakarta, cari kerja Bekasi, itu muncul segala macam information. Ya benar ya, teman-teman yang perempuan tadi jawabnya begitu ya? Bang. Ya, nah itu. Kalau laki tadi harus bilang JobsDB, karena memang dia seperti itu. Tapi ketika perempuan mungkin karena aktivitasnya lebih banyak di sosial media, jadi dia bisa tahu tentang hal itu. Dan itu bagus. Dan ini yang mau gue sampaikan ke kalian, teman-teman, apalagi yang baru kuliah ya. Kalian akan mendapati perkembangan itu nanti, mungkin 3-4 tahun lagi, dan itu jauh lebih banyak. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi setelah itu nanti. Dengan kondisi yang seperti ini. Ini banyak sekali. Gue nggak tahu CDC UIA sama isi UGM masih ada atau enggak. Harusnya sih masih ada ya. Harusnya masih ada. Dan ini juga sangat efektif juga untuk bagaimana teman-teman mencari kerja dimanapun. Kalian cukup cari hashtag itu aja, kalian akan bisa mendapatkan informasi ini. Sehingga kalian pasti akan mendapatkan pekerjaan. Seenggaknya kalian akan meng-apply dan kalian ada balas. Mungkin buat teman-teman pencari kerja atau job seeker, pernah ada nggak CV kalian atau lamaran kalian yang belum pernah dibalas satu kali pun? Kalau ada, say hi. Kalau nggak ada, diam aja, nggak apa-apa sih. Ada Bang. Oh, ada. Banyak, Bang. Satu kali pun, maksud gue loh, satu kali pun. Lu ngirim 100, ya dipanggil satu kali, ya udah. Berarti nggak ada gitu loh, maksud gue. Pernah, Bang, pernah. Ya bukan pernah. Nggak. Kalau pernah Pasti, berarti... Bang. Ada, Bang. Saat ini, sampai saat ini, ada nggak yang udah nge-apply, cuman belum pernah dipanggil?
Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ada nggak? Kalau ada, gue pengen tahu kenapa. Dan lu udah ngasih CV berapa banyak, dan lu apa yang lu kasih saat itu gitu loh. Nanti mungkin bisa diskusi lebih jauh lagi karena ini waktunya panjang banget, sehingga gue punya intrik. Kenapa? Karena gue juga dulu pernah sebagai job seeker, dan sekarang gue mencari pekerja gitu. Jadi gue kurang lebih gambarannya tahu gimana caranya saat waktu gue ngelamar, dan sekarang gimana caranya gue mencari pelamar itu untuk bisa masuk di company gue gitu. Dan ini pengalaman yang harus gue share sepertinya, karena pasti ada yang salah ketika lu nge-apply someday, ada yang nggak dipanggil gitu. Pasti ada yang salah deh. Nanti bisa gue share tips and triknya kok bisa lu nggak dipanggil gitu loh. Ya, nanti kita bisa jawabin untuk yang itu ya. Karena itu bahasanya panjang dan itu seru banget. Mungkin bisa Rehan nanti untuk hal kayak gitu di notes ya Rehan ya. Karena jujur gue nggak mau teman-teman semuanya yang gabung di forum ini, ketika lu nge-apply ternyata lu nggak ada yang manggil, itu gue nggak apa, pasti ada yang salah. Gue pengen yuk kita diskusi gimana caranya itu biar bisa dapat. Cuman kayaknya gue nggak nampilin itu karena itu sudah sifatnya teknis, yang di sini adalah sifatnya basic. Ya. Jadi ini gambaran ketika teman-teman nanti buat setelah lulus kalian bisa melakukan 3 aktivitas ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi itu gambaran kurang lebih materi pertama, apa sih dasar untuk bisa dapat pekerjaan ya. Gimana sih caranya untuk bisa dapat pekerjaan dan apa saja langkah-langkah yang harus kita bisa dapat pekerjaan. Jadi sesuai dengan tor yang dikasih, mungkin itu yang basic yang bisa gue sampaikan. Nanti kalian rangkum aja kalau ada pertanyaan dari basic gimana caranya bisa dapat pekerjaan. Kurang lebih gambaran itu. Gue selesain diskusinya dulu atau tanya jawab Rehan? Selesain slide-nya dulu apa tanya jawab Rehan? Untuk tanya jawab ada sesinya Bang di setelah pemaparan materi. Siap. Berarti gue selesaiin ini dulu ya, nanti baru kita diskusi ya. Iya, Bang, maaf sebelum mulai mau mengingatkan sudah jam 11, waktunya 35 menit Bang. 11.25. Iya, ini sederhana kok. Karena ini lebih sederhana daripada yang tadi. Ya. Oke, siap. Karena ini apa yang gue sampaikan udah gue curahkan semuanya ke sini, sehingga gue tinggal baca aja. Dan itu senang banget pasti kalian. Get your passion. Oke ya. Get your passion. Ya, ini adalah pertanyaan yang paling banyak orang tanyain ke gue. Bukan cuma lu doang. Bukan cuma orang Indonesia. Fresh graduate, ikutin passion atau apapun. Ini banyak banget yang nanya. Bang, gue fresh graduate nih. Gue ikutin passion. Dan buat kalian adalah orang yang idealis. Nggak ada masalah. Ya, ini jawabannya. Ya. Lu udah tahu passion lu. So, kejar aja. Lakuin maksimal mungkin buat dapetinnya, tapi harus punya target yang jelas. Kayak waktu dan hal apa yang pengen lu tampilin secara spesifik. Contoh, tadi gue seneng desain, apalagi kalau desain-desainnya fit Instagram. Gue follow Gojek Indonesia, dan itu keren banget, gue pengen kerja di sana. Nah, contoh itu menurut gue masih kurang lengkap. Lu tambahin lagi sampai 6 bulan. Kenapa? Karena biar lu tahu targetnya apa. Dan sekarang gue jalanin freelance dulu sambil ningkatin kemampuan gue. Nah, ini artinya lu udah tahu passion lu. Passion gue ada di desain, dan gue ada di Gojek Indonesia target gue, dan selama 6 bulan. Nah, ini yang tadi lu bilang. Kalau lu udah tahu passion lu, ini. Jalanin passion lu. Tapi lu harus punya parameter yang jelas. Dari sini lu udah tahu. Nah, kemudian lu tambahin ya, kalau saran gue sih jangan cuma Gojek doang ya. Lu cari di tempat perusahaan-perusahaan lain yang bisa ngembangin apa yang menjadi desain lu, apa yang menjadi passion lu. Ini sekali lagi buat orang yang udah tahu passion ya. Tadi gua rasa sih si Ryan ketika disebutin gue sebagai software engineer, kayaknya passionnya udah di situ tuh. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Gua senang sama yang coding, gua suka. Nah, nggak apa-apa. Lu tembakin terus seperti itu karena lu udah passion. Ini sekali lagi ini adalah saran dari gua. Lu ikutin follow the passion lu. Pokoknya lu ikutin aja apa yang menjadi kata hati lu ketika lu udah tahu this is myself. Ini adalah diri gua. Ikutin. Kerja terus, kejar sampai dapat, tapi lu harus punya tolak ukur waktu. 6 bulan, 1 tahun, lu harus punya ukur waktu, nggak apa-apa. Lu kejar terus, itu saran gua. Lu kejar terus ketika lu udah tahu passion lu apa. Nah, ketika lu punya waktu, baru lu sudah mulai rasional ya. Idealis dulu, udah punya deadline waktunya, wah udah 6 bulan nih, gua masih nggak dapat apa yang gue pengen. Ya udah, mungkin jalan gue bukan di situ. Gue coba apapun karena gue juga butuh hidup, gue juga butuh duit, gue juga butuh aktivitas. Gue pokoknya ngerjain apapun. Nah, itu lu kasih waktu deh itu 6 bulan atau 1 tahun, itu menurut gue make sense. Jangan lebih daripada 1 tahun lah. Nggak apa-apa lu setahun, lu kejar terus, nggak ada masalah buat gue. Ya,
Terus, nah, gimana yang belum tahu gitu kan? Nah, itu derita lu. Enggak, maksud gua gini ya, memang itu derita lu belum tahu, kasihan gitu loh. Kenapa kok bisa belum tahu? Ini kalimat yang paling bagus banget. Gua buku, kalian mungkin tahu ya, film 5 cm itu adaptasi dari novel 5 cm. Itu bukunya Doni Dirgantoro. Dia bilang begini, lo harus idealis. Dan gitu aja sederhananya. Kenapa? Karena idealis itu harta paling berharga buat seorang pemuda. Jadi kita nih mahasiswa nih, kita punya sisi idealisme tuh, udah itu paling mantep deh. Karena gue juga kayak begitu. Gue juga dulu idealis sama seperti, persis banget gue tuh idealis. Gue pengen kerja di perusahaan Jepang, sederhana buat gue. Lo nggak tahu gimana caranya gue bisa mendapatkan proses itu. Walaupun orang taunya setelah gue lulus, wisuda Oktober, tanggal 5, kalau nggak salah, gue tanggal 3 udah harus suruh pergi ke Batam. Itu proses, dan prosesnya panjang. Ketika prosesnya panjang itu yang gue lakuin. Gue mencari terus gimana caranya gue bisa dapat kerjaan di perusahaan Jepang. Itu ada proses. Walaupun gue dulu sebagai seorang sales ticketing officer buat maskapai. Gue jualan dulu, jualan tiket pesawat segala macam, tiket promo segala macam. Itu bagian dari proses untuk bisa gue ngejar gue bisa ada di perusahaan Jepang. Itu gue idealis, sangat idealis. Nah, dalam perjalanan ternyata gue akhirnya ketemu gitu loh. Ketemu passion gue apa gitu. Jadi gue bukan mengikuti passion dari awal. Gue adalah seorang yang idealis dari awal gitu loh. Karena gue nggak tahu dulu gue kerjanya apa. Maksudnya gue nggak tahu gue pengen dulu kerja apa. Gue cuma pengen idealis aja. Nah, ketika dalam perjalanan idealis, akhirnya gue tahu ternyata beginilah cara gue bisa mendapatkan passion. Dari seorang yang idealis, mendapatkan pekerjaan, setelah itu bisa mendapatkan passion. Dan passion gue itu ternyata dari dulu udah ada, gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan gue, bang, lu bikin perusahaan ini, lu happy. Wah, happy. Karena ini passion gue. Karena gue pengen berbisnis, gue pengen berwira swasta, gue pengen menjadi seorang entrepreneur, karena itu passion gue. Dan itu gue temuin setelah mungkin kurang lebih 3 tahun setelah gue lulus, gue baru ketemu passion gue. Nah, passion gue di sini nih. Gue senang sama meng-hire orang, gue senang komunikasi sama orang, gue senang engineering, gue senang ini, gue senang ini. Ketika itu gue kumpulin, akhirnya gue dapetin itu passion gue, dan akhirnya gue tahu ini adalah passion gue. So, lu cari passion lu dari sekarang. Nah, sebelum lu cari passion lu dari sekarang, lu pasti bingung gimana caranya sih dapetin passion. How to get the passion. Bagaimana cara dapetin passion. Nah, buat yang belum tahu passion itu apa, ya lu cari tahu dulu maknanya apa. Ya, kalau gue cek di Google, passion itu adalah gairah. Ya, gairah itu bukan hasrat, bukan engas ya, bukan. Gairah itu yang dimaksud adalah bersemangat. Ketika lu tahu ini definisi sepakat sama lu, karena banyak banget yang definisi ini passion. Ada yang bilang hobi, ada yang bilang ini, ada yang bilang macam-macam deh. Tapi seenggaknya lu harus cari tahu dulu definisi passion buat lu apa, gitu loh. Nah, kalau gue definisi buat gue secara pribadi ya, passion itu adalah aktivitas yang identik sama nyari duit. Itu buat gue. Ya, ini sekali lagi menurut gue ya, bukan secara umumnya ya. Kalian bisa searching di yang lain mungkin gimana caranya bisa tahu passion itu apa. Karena menurut gue passion itu beda sama hobi, ya. Tadi gue bilang di sini gue tulis nggak semua yang hobi nyanyi pengen jadi kayak Tiara atau Giselle, nggak semua pemain bola pengen jadi kayak Bambang Pamungkas atau kayak Cristiano Ronaldo, nggak banyak yang kayak gitu ya. Jadi dia mungkin melakukan passionnya karena dia memang sebagai seorang atlet gitu loh. Nah, karena kenapa gue bilang seperti itu, karena banyak banget ya orang yang nggak tahu passionnya, dia ngerasa itu passionnya gitu, sehingga dia menjadi salah langkah. Contohnya tadi ini gue bikin contoh teman gue sendiri ini ya, dia hobi banget masak, padahal dia itu adalah jago berkomunikasi segala macam. Dia salah satu orang hebat di Caterpillar. Perempuan, lulusan teknik industri juga, cuman bukan kampus kita. Hebat banget, karirnya hebat, cara ngomongnya hebat, pintar orang itu. Dan dia senang ngelakuin hal itu. Tapi dia punya kesenangannya, yaitu memasak. Jadi kalau dia mau ke kantor, gue inget banget dia sering bikin masak segala macam lah pokoknya senang. Dan akhirnya dia putusin resign. Kenapa? Karena dia kayaknya gue senang masak. Kenapa? Karena dia tidak tahan terhadap pressure, tekanan untuk bekerja. Padahal dia tahu kalau dia bekerja ini dia bisa meningkatkan leveling dia gitu loh. Ketika dia terpressure, dia bisa survive, dia bisa berprestasi sehingga dia dapat promosi. Ketika dia promosi, stepping bekerjanya itu enak. Nah, padahal dia tahu dia punya stepping itu untuk bisa mendapatkan, contoh ya, sekelas manajer atau national manager lah paling gampangnya. Tahu, tapi karena dia senang untuk masak dan lain-lain, dia akhirnya resign.
Bayangin orang kayak begitu, resign, cuman pengen jualan, punya uang banyak nih, pengen jualan, apa waktu itu gue lupa pempek atau apa, pokoknya pengen bisnis kuliner lah. Men, dia bisnis kuliner pakai uangnya dia, tabungannya dia segala macam, hancur men. Hancur bener. Kenapa? Karena dia ngerasa passion dia ada di bisnis. Sekali lagi bisnis ya. Bisnis kan aktivitas cari duit ya. Padahal bukan. Padahal dia nggak tahu gimana caranya ngelola bahan baku menjadi barang jadi. Dia nggak tahu gimana caranya belanja. Dia nggak tahu bagaimana caranya, apa kalau kita bicara mengenai HPP ya, harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi pempek itu katakan 10.000, kalau kita jual 15.000 berarti kan untung 5.000. Nah, kalau 10.000 dijualnya 12.500, kita untungnya 2.500. Nah, kalau ternyata 2.500 ini nggak berputar, kapan dia break even point-nya, kapan dia bisa mendapatkan satu keuntungan yang masif, ya nggak akan. Kecuali dia hanya kerja bakti aja untuk menyalurkan hasratnya, dia nggak ada masalah. Nah, ini yang akhirnya salah. Ini yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua. Jangan sampai kalian salah langkah terhadap apa yang namanya itu passion. Makanya, passion itu sekali lagi, kalian bisa tahu terhadap definisinya itu sendiri. Ya, jadi ini gambaran buat gua. Secara kesimpulan, passion itu adalah aktivitas yang nyari duit, yang bikin lu have fun banget ngejalaninnya. Seneng. Bahkan lu bisa rela banget ngelakuin apapun meski dengan pengorbanan yang cukup besar. Contoh, si Rehan senang software engineer, kerja ke kantor, oke, lu gua terima sebagai software engineer, tapi gua nggak ada infrastrukturnya. Lu harus modal laptop sendiri, lu harus modal, software original sendiri, dan itu harganya nggak murah. Dan yang paling penting, lu harus modal Internet of Things sendiri. Nah, ini lu harus punya. Ketika lu mau terhadap ngelakuin hal itu dan lu jalanin itu, that's amazing. Pasti hasilnya amazing. Kenapa? Karena lu have fun di situ dan lu akan mendapatkan duit, dan tadi akhirnya lama-kelamaan lu akan menemukan jadi diri lu sendiri. Someday mungkin lu akan punya perusahaan software engineer sendiri karena lu pernah mengalami masa itu. Dan itu yang gua alamin. Jadi kondisinya ini adalah passion. Gua berharap poin ini bisa masuk ke teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ini bahasanya agak ketinggian untuk mahasiswa baru, tapi gua rasa sih ini basic ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru bisa memulai itu dari sekarang gitu loh. Yang susah memang yang udah mau lulus nih. Anjing, gua udah mau lulus, gua udah dapet IPK, gimana nih? Gua nggak tahu passion gua ngelamar apa? Gua ngelamar QC, gua ngelamar PPIC, aduh anjing tuh umum banget lah. Itu pasti yang susah, dan lu jangan khawatir tentang itu. Lu enjoyin, pokoknya lu nikmatin itu ya. Sekarang lu sambil cari-cari tahu, lu sambil ngerenung di kamar, apa ya, gue seneng ngelakuin apa ya, cari. Karena passion itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, sekali lagi, tapi itu sesuatu yang dicari. Dan buat teman-teman semua, tolong cari itu. Karena ketika lu udah dapet passion lu, gue jamin lu enjoy asli hidup. Asli enak pasti. Oke? Nah, seberapa penting ini semua, karena ini yang diminta, ini adalah penting. Ya, kalau tadi gue ngutip satu lagu ya dari 420 ya. Ya, mungkin kalian tahu ya, Sembilu yang dulu yang gitulah ya. Ini lagu luar biasa banget ya. Tapi ini nggak akan menjadi penting ketika emang lu pengennya flat atau ada di zona nyaman. Contohnya begini, Bang, gue pokoknya lulus mau jadi PNS aja udah. Atau Bang, gue lulus, bapak gue punya 10 pintu kontrakan, udahlah gue ngurus 10 pintu kontrakan aja. Gue ngomong yang tadi nggak ada gunanya. Nggak ada. Lu udah tinggal enjoy karena lu udah punya infrastrukturnya itu, lu udah punya kebutuhan itu, nggak ada masalah. Itu nggak penting. Jadi apa yang gue omong ini nggak penting. Kalau lu pengen hidupnya nyaman, flat segala macam, udah gue udah di posisi ini, udah nyantai segala macam. Tapi ketika lu pengen mencari sesuatu yang something menjadi somehow, ya, ini lu pasti akan bisa bergerak terus. Lu tadi gue bicara lagi ya, selaku seorang akunting, sekarang software akunting banyak banget. Ada Zahir, ada apa ya? Gue pakai sendiri itu namanya Jurnal. Ini mungkin ke depan akan banyak lagi software-software akunting yang bisa mendukung ya UMKM atau apapun. Dan ini terus berkesinambungan, dan lu nggak ada bisa di zona nyaman seperti ini flat-flat aja, nggak ada yang bisa gitu loh. Dan ini yang gua demennya ya buat kondisi teman-teman seperti sekarang ini ya, kadang-kadang gua iri gitu loh sama kalian gitu. Kenapa? Karena kalian udah bisa dapetin ini semua ya. Digitalisasi dan forum ini bagus banget. Nyesel buat teman-teman yang nggak ikut. Ini ada berapa orang nih, Ram? Ada 142, Bang. Ini nyesel pasti yang nggak ikut. Kenapa? Karena gue kemarin ngikutin Pak Doni, Bu Santika, itu bagus semua. Sampai sekarang nih gue harap ini harus ada terus nih. Mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali
ini mungkin akan ada terus. Dan ini buat semester 1, buat semester 8, atau yang baru lulus, atau yang lulus, ini penting banget. Kenapa? Karena kita bisa diskusi di sini, kita bisa tahu semuanya di sini, gitu loh. Sehingga kita, apapun, mungkin tidak hanya kehidupan ya, tidak hanya apa yang kita jalanin sekarang, tapi apa yang akan ada lusa, apa yang akan terjadi di kemudian hari itu kita bisa tahu dari sekarang. Dan sayangnya, tadi gue bilang lagi, sayangnya gue baru tahu ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau gue seperti kalian menghadapi ini, gue bisa jauh lebih cepat prosesnya gitu loh. Ada 2011 ke 2020 ya, gue udah 9 tahun ada di dunia yang seperti ini ya. Kalaupun gue tahu tentang kondisi seperti ini, tentang mentality, tentang know yourself, tentang bagaimana itu cara membangun thinking, bagaimana out of the box, dan trial and error, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gue udah ada di posisi seperti ini gitu loh. Tapi karena gue taunya belakangan, ya nggak apa-apa. Sekali lagi, itu kalimat yang gue tulis terakhir. Get your dream, enjoy the process. Ini yang mau gue sampaikan. Raih mimpi lu dan nikmatin tuh proses. Kenapa? Karena sekarang orang, mental ya, gue banyak denger podcast di Dedi atau di podcast dimanapun ya, itu milenial sekarang agak susah dengan terhadap nilai proses. Orang taunya gue ada di atas, gue pengen seperti dia. Langsung instan gitu. Padahal enggak. Padahal lu harus nikmatin tuh prosesnya gimana. Yang sekarang buat teman-teman yang baru lulus, lu nikmatin prosesnya sekarang itu bagaimana. Dan ini yang terjadi. Jadi ini yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua. So, enjoy the process and find your passion. Kurang lebih gambarannya mengenai passion dan seberapa penting ini semua ada di sini. Ada di slide ini. Sehingga kalian semua bisa rangkum. Setelah ini kita bisa diskusi yang lebih banyak lagi terhadap hal-hal yang seperti ini. Di sesi yang selanjutnya ya. Karena gue rasa sih ini sebenarnya nggak cukup untuk beberapa waktu ini sih. Siapa namanya Rehan. Nanti mungkin kita bisa apakah ada sesi 2-nya atau bagaimana nih, ya terserah panitia nih. Karena ini hal-hal semuanya menurut gue sih sangat penting untuk di-share dan teman-teman bisa tahu semua. Apa yang gue alamin atau apa yang teman-teman alumni alami. Oke? Ini untuk di yang kedua, dan ini adalah slide yang terakhir. Ya, the future. Ya, masa depan. Ini mungkin singkat aja dari gue ya. Industri 4.0, ya setelah kalian semua udah tahu basicnya, setelah kalian semua udah tahu bagaimana cara gua menyiapkan di dunia kerja itu apa aja, yang tadi gua sampaikan, gua lulus bagaimana, gimana cara gua dapetin passion, setelah lu temuin itu semua, sekarang passion gua mau dibawa kemana buat yang udah tahu passionnya. Sekarang gua mau kemana buat yang belum tahu passionnya. Nah, ini yang terjadi saat ini di dunia kerja. Ini yang terjadi saat ini di dunia kerja. Gue harus sampaikan bahwasannya semua metode bisnis, semua model bisnis semuanya berubah, termasuk diri gue. Dan gue sudah merubah itu mungkin tahun 2013. Ya, di saat e-commerce sedang naik, itu gue sudah merubah itu semua. Apa? Dan ini yang terjadi di industri 4.0 saat ini ya. Ya, kalian mungkin sudah banyak dengar tentang industrial revolution, industri 1.0, 2.0, 3.0, industri 4.0. Untuk detail terhadap teknis mengenai apa itu industri 4.0, mungkin gue nggak bisa sampaikan sekarang. Kenapa? Karena ini panjang banget bahasannya. Karena dan ini kalau diceritain setengah-setengah, ini problem. Makanya ini kalau mau diceritain secara menyeluruh, ini mungkin ada bahasan sendiri, Rehan, ya. Jadi gue mau nyampein secara ruang lingkup garis besarnya aja. Era digital, kalimat ini mungkin sudah tidak dengar lagi, lalu apa hubungannya industri 4.0 dengan lulusan mahasiswa saat ini? Pasti lu akan banyak bertanya, terus apa Bang, sama nggak yang sekarang sama yang dulu? Pasti lu akan berbicara terhadap hal-hal yang sifatnya saat ini. Ya, definisi sederhananya adalah penggabungan antara mesin dengan internet, di mana semua aktivitas sudah dapat diakses secara mudah dan terintegrasi, serta mempunyai nilai keakuratan yang hampir sempurna. Ini kondisinya seperti ini. Jadi kalau lu dulu hanya tahu quality control, atau lu tahu hanya akunting, lu pakai Excel gitu kan. Sekarang akunting sudah lu bisa lihat di web, lu bisa akses di aplikasi, sehingga gue bisa tahu sekarang kondisi cash flow gue berapa, gue bisa tahu sekarang hutang gue berapa, gue udah bisa tahu sekarang karyawan gue yang masuk berapa, gue bisa tahu semuanya dari satu handphone gue. Nah, ini yang dimaksud secara gamblang di industri 4.0. Jadi kalau dulu gue harus narik absen dari fingerprint, kalau dulu gue harus tanya ke finance gue dulu tentang kondisi keuangan gue bagaimana, gue harus tanya dulu siapa karyawan-karyawan gue yang sakit atau produktif atau enggaknya bagaimana, harus tanya. Sekarang sudah melalui mesin. Nah, ini yang dimaksud dengan industri 4.0 adalah penggabungan antara mesin dengan internet. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Teknisnya nanti kita bisa bahas lebih detail lagi. Ya. Pasti beda era, beda kebutuhan ya. Tadi lu bisa lihat di slide sebelah kanan tuh, industri 4.0 itu apa tuh?
udah robotik, big data, sistem yang terintegrasi. Ini semuanya sudah melingkupi apapun, termasuk UMKM. UMKM sekarang udah industri 4.0. Lu bisa lihat Alibaba dengan dulu bisa menciptakan pasarnya, dan lu bisa lihat sekelas Amazon yang bisa bagaimana cara jualannya atau cara tokonya. Dan itu bisa diaplikasi dari dua itu menjadi satu big company di sini, yaitu ada Tokopedia, ada apapun segala macam yang lu bisa berkontribusi dari manapun, dari aspek apapun ada di situ. Dan ini yang gue bilang industri 4.0 yang bisa luar biasa. Gimana caranya merubah Matahari department store menjadi digital. Gimana caranya mungkin saat itu membuat mesin yang tadinya orang sekarang udah robot. Dan yang paling lu lihat di kehidupan sehari-hari, gimana lu naik mobil, lu bayar cash ke tukang naik mobil, sekarang udah nggak ada. Sekarang tuh orang pada kemana? Ya, sekarang itu orang semua udah pada diganti sama namanya kartu e-tol. Nah, ini yang mau gue bilang, mau gue sampaikan ke kalian bahwasannya itu udah luar biasa. Pekerjaan yang berkurang dan bertambah. Dan ini gue kutip dari luar biasa ya. Bukan sembarangan yang ngutip ya. Yang ngutip itu, dan ini baru aja ya. Ini dari Ngakan Timur, dia Kepala Balai Pengembangan Peneliti Industri. Dan ini penting banget juga buat teman-teman, baik itu lulusan teknik industri atau apapun ya. Yang mungkin terjadi di sini cuma pergeseran. Ketika kebutuhan tenaga kerja pada satu sisi terpangkas, kemudian akan tumbuh kebutuhan tenaga kerja lain yang sesuai dengan revolusi tersebut. Ya, ini gue bilang, memang kalau di manufaktur akan ada pengurangan tenaga kerja sedikit. Nah, nih, buat industri nih, khususnya gue mau ngomong buat industri nih. Memang kalau di manufaktur akan ada pengurangan tenaga kerja sedikit, tapi di tempat lain bakal muncul peningkatan penyerapan tenaga kerja. Nah, pertanyaan sederhana, masih mau lo jadi ngelamar di PPIC? Masih mau lo ngelamar di kalkulus? Masih mau lo ngelamar di quality control? Ini dikit nih, karena nanti bukan orang lagi yang ngecek, udah mesin lagi. Udah semuanya sudah terintegrate. Nah, ini artinya apa? Kesempatan kalian menjadi lebih kecil di sini, cuman ada kesempatan yang lebih besar di sini. Gue pernah dengar Sandiaga Uno waktu itu bilang katanya akan ada 700.000 atau 700, gue lupa angkanya pasti, cuman itu kenaikannya 2 kali lipat. Artinya kalau ada satu yang berkurang pekerjaan, akan menambah 2 pekerjaan baru. Cuman different, totally different. Lu bisa lihat di sebelah kiri slide-nya itu installation and maintenance ya. Itu ada 40 yang berkurang ya. Tapi dari sisi education dan trainingnya menjadi 66. Ya, jadi gue webinar seperti ini untuk menjelaskan satu mesin gue di proyek, katakan di rumah sakit di Siloam, gue nggak butuh lagi engineer. Artinya gue sebagai perusahaan energi, gue nggak butuh lagi engineer. Tapi gue butuh orang yang ngerti di lapangan. Sekarang ayo video call sama gue, troubleshoot-nya apa, kirim ke gue tinggal enter di sini, send the process, lu tinggal lakuin, selesai. Gue nggak butuh engineer, gue nggak butuh teknisi. Dulu gue punya kurang lebih 16 teknisi. Sekarang gue 0 teknisi. Kenapa? Karena gue dulu berpikir 16 orang itu gue pelihara. Gue harus bayar THR-nya, gue harus bayar, gue pusing kalau dia nggak masuk, dia izin cuti, dia segala macam. Sekarang gue bebasin semuanya, gue jadiin freelance. Cuman freelance-nya kontrak pasti. Bosnya gue ada pekerjaan di sana. Artinya apa? Artinya gue bisa saving cost jauh lebih besar. Dan lu kalau ngelamar jadi installation atau engineering sekarang, mungkin gue nggak butuh. Gitu loh. Untuk posisi gue ya, tapi gue akan membutuhkan orang yang bisa mengedukasi. Sehingga dari 6 orang teknisi, gue butuh 1 orang trainer. Kenapa? Untuk menjelaskan proyek gue, gimana caranya troubleshoot barang, gimana caranya pengoperasian barang. Nah, ini sisi yang paling nyata gue alamin, di mana pekerjaan yang berkurang dan bertambah. Di situ berkurang, di situ bertambah. Dan tadi gue bilang, Instagram gue sudah main di digital marketing, gue udah luar biasa pangkas orang-orang marketing gue, sehingga gue menghasilkan satu nilai output yang lebih besar. Walaupun investasi awal tinggi, tapi output yang gue hasilkan itu jauh lebih produktif. Ini nyata sekali. Gue dulu punya 30 karyawan, sekarang karyawan gue fix cuma 5. Hanya 5 orang karyawan gue. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Walaupun, walaupun masih gue yang banyak tektokan lah. Kenapa? Karena gue tahu semuanya. Ketika gue tahu apa yang harus gue lakukan terhadap kebutuhan di perusahaan gue harus bisa menyampaikan itu semua. Dan ini yang terjadi. Bosannya dia menyampaikan itu, kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh antara lain logistik, riset dan pengembangan, branding, serta distribusi. Lu bisa menjabarkan semuanya deh. Logistik itu apa isinya, riset dan pengembangan apa, branding ini apa yang tadi gue bilang, mungkin digital marketing, distribusi ini apa ini, dan yang paling penting ada di sektor IT. Dan dia ngomong ini waktu kuliah umum mahasiswa dan dosen Departemen Teknik Mesin dan Industri di UGM tanggal 20 Februari 2018. Artinya 2 tahun lalu mereka sudah menyampaikan ini.
update per sekarang yang tadi gue bilang, Sandiaga Uno sudah pernah menyampaikan, satu pekerjaan hilang menambah 2 pekerjaan baru. Nah, ini yang buat kalian, teman-teman, bisa tahu bahwasannya apa saja yang akan berubah di industri 4.0 di sekarang, sehingga kalian tidak salah langkah untuk mendaftarkan atau meng-hire tadi. Makanya tadi gue bilang, kalau teman-teman yang udah share CV, cuman jangan-jangan salah CV dia gitu loh. Jangan-jangan teman-teman yang belum dipanggil itu salah. Dia ngelamarnya tadi, gue ngelamar sebagai administrasi operation atau gue ngelamar sebagai PPIC. Padahal dia nggak butuh PPIC, dia butuh adalah orang yang ngerti programming untuk membuat nilai PPIC menjadi akurat sehingga orang controller menjadi tahu bahwasannya oh ini output yang harus dijalanin, oh ini input yang harus dikasih. Ini yang mau gue bilang sebenarnya mungkin ada yang salah di situ. Oke. Dan ini adalah yang terakhir yang mau gue sampaikan. Lu bisa lihat abang-abang lu dan kakak-kakak lu sekarang yang mungkin lu pada gue juga sebenarnya survive ya, kagum lah kok bisa. Pada zaman dulu mungkin gue kerjanya di QC, kalau nggak di PPIC, kalau nggak di manajemen proyek, kalau nggak ada yang di HRD, ada yang di bank, itu aja kerjanya tuh. Zaman dulu ya, zaman lulus 2011 tuh itu aja, pasti di situ. Kalaupun sekelasnya manajer, mungkin manajernya food and beverage, mungkin seperti itu. Tapi saat ini itu semua udah bekerja. Lu bisa lihat sekarang, ini abang-abang lu. Ya, ada Alindra, PMO akun eksekutif di Redcom Indonesia, ini marketing, ya, di digital agency. Dia job desk-nya banyak banget mengenai tentang digital. Dia tahu apa itu namanya AdSense, dia tahu apa namanya SEO, Search Engine Optimization, dia juga tahu apanya SEM, Search Engine Machine. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin nggak banyak orang ada di kondisi ini untuk lulusan teknik industri. Lu bisa ada Rahman, Scrum Master and Software Engineer, Alpha Beta. Lu tahu Alpha Beta kayak gimana, dia bisa ngadirin, ada orang teknik industri di situ ya. Lu bisa lihat ada di Digital Transformation Project Leader-nya Schneider, ada yang di Ruang Guru sebagai Business Analyst, ada yang di aplikasi Nusa Lintas Arta, sama juga. Nah, ini yang di Zenroom, kebayang, orang industri ngurusin revenue management analis, ngurusin keuntungan secara manajemen di Zenroom, orang industri. Kebayang, dan lain yang lu lihat, di PT Gojek Indonesia, Continuous Integrity GS Coach Spesialis. Gue nggak tahu, mungkin ini manajemen resiko ya. Mungkin ini manajemen resiko. Ada di Gojek Indonesia. Ada yang Telkom sebagai CRM. Nggak banyak orang sebagai CRM loh. Tadi gue bilang, ada e-commerce trading assistant di Kamo Group. Ini abang-abangan lu semua yang bekerja sudah, mungkin sudah masuk ke ranah anti-mainstream ya. Ini hal-hal yang ada loh faktanya di luar teknik industri, yang tidak hanya bekerja di sektor teknik industri saja, atau teman-teman yang lain ya, di vintage atau di apapun ya, lulusan-lulusan fakultas di teknik di Indonesia ini banyak yang keluar daripada jalurnya. Tapi dia mengikuti apa yang menjadi alurnya mereka, sehingga mereka bisa menyaman, mereka yang bisa mendapatkan ilmu, dan yang terakhir, mereka bisa dapetin duit dari sini. Ini yang mau gue bilang buat teman-teman semua. Sehingga konklusi dari apa yang mau gue sampaikan ini, tidak semata-mata hanya fokus untuk lulusan teknik industri yang bekerja di bidang subteknik industri. Tidak. Jadi banyak sekali job desk di luar sana yang membutuhkan kalian, yang membutuhkan lulusan-lulusan yang siap pakai, yang tentunya tadi punya basic knowledge atau kepribadian yang bisa kalian jual nantinya. Gue sekali lagi mau bilang, apapun passion kalian, do it. Apapun yang menjadi keinginan kalian, lakukan. Apapun yang menjadi proses itu, nikmatin. Kenapa? Karena ketika lu udah enjoy the proses, lu pasti akan bisa jalanin itu semua, sehingga lu akan punya benang merahnya nanti, dan ujungnya, ya kalau gue mau jujur, apa yang mau gue sampaikan sekarang, dan sampai sekarang apa yang mau gue, yang gue dapat adalah hanya satu, kebahagiaan. Itu aja. Kenapa? Karena mungkin banyak orang ada uang, ada, ya dipenuhi kebutuhannya, cuman nggak bahagia, ada. Tapi apa yang mau gue lakuin ini adalah gue mencari kebahagiaan, sehingga gue bisa dapetin itu semua. Mungkin ada Aldi yang ada di Redcom bisa bahagia di sana, ada yang di Gojek si Putri bisa bahagia di sana, ada yang di Ruang Guru bisa berbahagia di sana. Itu adalah proses untuk mencari kebahagiaan, sehingga lu bisa dapetin itu semua dengan basic-basic yang tadi lu punya, yang gue sampaikan. Sekali lagi teman-teman, ini adalah yang apa yang sedikit dari yang gue share. Tentu banyak hal-hal yang hal-hal yang
bisa kalian ambil kalau memang itu positif, dan kalau memang itu negatif, kalian lupain aja, karena kalian harus bisa mendapatkan suatu hal yang positif dari kegiatan apapun. Sekian dari gua, mungkin kita bisa melanjutkan itu secara diskusi. So, tepat 11.25, Rehan, alhamdulillah semuanya bisa gua sampaikan. Memang kurang lebihnya ada yang kurang berkenan, gua minta maaf. So far, gua senang bisa ada di sini. Buat semuanya, thank you and good luck. So, gue tutup atau gimana, Rehan? Enggak? Setelah ini kita ada sesi tanya jawab dulu, Bang. Oke, siap. Sekarang buat penutup di slide gue sampaikan terima kasih. Kalian bisa share ini ke teman-teman sekalian semuanya. And so thanks a lot for all. Baik. Terima kasih banyak Bang Umar atas paparan materinya. Sungguh-sungguh sangat menarik dan sangat wow. Saya sendiri juga terpaku terus ke materinya karena benar-benar menarik.